kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana. Seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Yang kami hormati Ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Purwoharjo, Ibunda pimpinan cabang Aisyah Purwoharjo, teman-teman Orto AMM Angkatan Muda Muhammadiyah Purwoharjo, mohon maaf Ayahanda, Ibunda dari masing-masing PRN dan PRA. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua, panjenengan semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi ilmunya, diberkahi rizkinya, diberkahi umurnya, sehingga nantinya di surga kita bersama-sama memasukinya. Amin. Allahumma amin. Ta'ala, atas limpahan rahmat, atas limpahan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Namun banyak manusia segar bugar, bahkan ikut nge-gym, bisa main padel dan lain sebagainya, tapi tidak pernah sempat datang ke masjid, padahal rumahnya buka. Ada kesempatan untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terlalu sibuk dengan urusan dunianya. Sampai dengan jam 5:30 di salah satu majelis taklim, tapi bukan di sini, sampai jam 5:30 pagi, yang ada jamaahnya cuma pemateri sama ketua takmirnya, 2 orang saja. Datangnya kapan? Nanti ketika, mari kita akhiri dengan doa penutup kafaratul majelis. Kok terlambat? Nggih, tadi habis Car Free Day katanya. Dapat informasi dari ayahanda ketua tadi, apa namanya, karetan ini mau ditutup untuk Car Free Day. Jangan sampai kalah Car Free Day dengan pengajian Ahad paginya nanti. Berarti nanti Pak Ketua, kalau jamaahnya berkurang, sama-sama kita cari di karetan saja. Insya Allah pindah ke sana pengajiannya. Gitu. Nggak apa-apa buat majelis taklim di situ. Jamaahnya siapa? Ya panjenengan ini. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang sempat tapi tidak berkecukupan di dalam sehatnya. Pengen berangkat ke masjid, pengen menghadiri majelis taklim, tapi kenapa? Kesehatan terganggu. Tapi kenapa? Ada yang tidak beres dari pencernaannya. Mau berangkat ke masjid, kok bolak-balik ke kamar mandi. Mau berangkat ke majelis taklim, kok sudah mulai pilek. Terus
Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak merugi di dua nikmat itu, kita gunakan semaksimal mungkin waktu sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat sergap datang ke masjid, datang ke majelis taklim. Yang sempat sergap pula masuk masjid, masuk majelis taklim, agar seimbang. Kita tidak disibukkan dengan urusan dunia saja, namun urusan akhirat kita tinggalkan jauh ke belakang. Tidak apa-apa saya tidak ke masjid, tapi kan saya infak setiap hari. Apa gunanya infak setiap hari tapi kalau tidak sholat? Tidak apa-apa saya tidak ke majelis taklim, tapi setiap ada pengajian saya paling banyak infaknya. Percuma juga. Baiknya bagaimana? Infak jalan, ke masjid juga jalan. Infak banyak, rajin pula ke majelis taklim. Oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami mengajak kita semua, mari kita maksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita agar kita tidak merugi hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini Bapak Ibu yang kita ketahui dan semua ustadz-ustadz menyampaikan sama, kita hanya mampir sebentar untuk mengumpulkan bekal menuju perjalanan selanjutnya. Kalau kita ikut usia Rasulullah SAW 63 tahun, hari ini ada yang berusia 70 tahun dapat bonus 7 tahun. Dari usia yang 70 tahun itu, berapa tahun yang bermanfaat, berapa tahun yang kita gunakan untuk mengumpulkan bekal kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan selama 70 tahun kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita gunakan hanya 2 tahun terakhir, last minute. Atau jangan-jangan kita gunakan hanya 3 tahun terakhir, kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus yang 67 tahun kemana? Bukankah demikian lebih baik, Pak? Betul lebih baik itu, tapi alangkah baiknya yang 70 tahun itu juga digunakan untuk beribadah, bermanfaat bagi orang lain pula. Kita uswah hasanah kita, mudah-mudahan kita nanti diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita ungkap apa pesan penting Allah bagi manusia di dalam Quran surah Al-Asr. Di ayat atau di surat yang kami baca di pembuka tadi, ada 4 pesan penting bagi manusia yang Allah maktubkan di dalam Quran surah Al-Asr terkait tentang waktu. Wah, sudah dibahas ini Pak Ustaz. Nggih, kami mengingatkan kembali karena waktu amatlah penting bagi kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan huruf waw. Yang faham ilmu tajwid, huruf waw itu disebut dengan harful qasam, atau yang sering kita kenal dengan huruf sumpah. Allah mengawali wal asr, demi waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu pentingnya menyebut waktu di dalam Al-Asr ini? Karena banyak orang yang rugi terhadap waktu itu.
semua manusia merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya kita lafi khusr, dalam keadaan kerugian. Namun Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya ada pengecualian. Illa, kata Allah, alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Siapa lagi? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dengan kesabaran, saling menasihati dengan kebenaran. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah menunjukkan bagaimana pentingnya waktu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Maka Allah mengawali dengan huruf sumpah tadi itu. Masa kehidupan kita, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa atau peluang untuk kita isi dengan amal kebaikan selama kita hidup di dunia ini. Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita balik. Hak-hak kita tuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya setiap hari berdoa, hampir setiap subuh, setiap sujud, saya selalu akhiri sujud saya itu dengan berdoa. Bahkan saya sujud terakhir itu saya lamakan, ya Allah, sampai saya ketiduran, ya Allah. Tapi kenapa doa-doa saya tidak pernah dikabulkan? Kita hanya menuntut hak kita saja, tapi kita tidak pernah memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian kita yang berdoa, ya Allah, saya ini kok kiri terus, ya Allah. Mohon maaf kasar mungkin bahasanya. Ya Allah, saya ini kok miskin terus, ya Allah. Kapan saya kaya? Tapi kerjaannya apa? Tidur. Kita hanya menuntut hak kita saja, tapi kewajiban kita tidak pernah kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kok bodoh terus, ya. Saya setiap ini kok gak paham-paham saya. Lalu gimana mau paham? Ya belajar orang. Saya kok gak pintar-pintar kayak orang-orang. Lalu datang ke masjid cuma setahun sekali Idul Fitri, Idul Adha. Gimana mau pintar? Oleh karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan hak Allah, maka insya Allah di dalam firman-Nya pasti ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa pasti dikabulkan oleh. Tapi nek gur berdoa, ya Allah, saya pengen makan moro-moro ceplok dulang, moro-moro ceplok makanan prasmanan, kan nggak mungkin. Harus dibarengi dengan ikhtiar, harus dibarengi dengan usaha. Semaksimal apa usaha kita, sejauh mana usaha kita, itu yang dinilai oleh Allah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kita inginkan di dalam doa itu kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat pula. Ketika kita bahagia dunia, Bapak Ibu, dengan tetap pada jalur syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manusia bahagia, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan, maka insyaallah doa itu bahagia dunia dan bahagia akhirat.
Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung mereka manusia kita yang mampu memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Alangkah ruginya manusia kita ketika kita tidak bisa memanfaatkan atau menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Sebab Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya pasti yang bernyawa itu akan mati, tapi entah di mana, kapan, bersama siapa. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu, tiba-tiba pulang dari sini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada yang tahu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kriteria yang harus kita miliki agar kita dihindari dari kerugian di akhirat nanti, yaitu aman, orang yang mengenal kebenaran. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pondasi keselamatan manusia. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibutuhkan oleh manusia agar nantinya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam iman Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terdapat keselamatan. Di dalam iman pula ada ketenangan. Di dalam iman ada kebahagiaan dan keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala manis hidupnya. Orang yang beriman bahagia hidupnya. Orang yang beriman tenang hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak beriman hampar hidupnya, penuh dengan kegalauan, katanya Gen Z hari ini, penuh dengan harap-harap cemas. Kenapa? Tidak pernah yakin 100% bahwa Allah itu ada. Tapi ketika kita beriman, yakin akan Allah Subhanahu wa taala, enteng hidup ini Bapak. Ringan hidup ini, ringan langkah kaki kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia hati kita ketika kita melihat orang lain bahagia. Tenang hati kita ketika melihat orang lain tenang. Namun ketika kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, isinya apa? Iri terus isinya, dengki terus isinya. Kenapa demikian? Karena tidak ada keyakinan kepada Allah di dalam hatinya. Tetangganya beli mobil baru, dia yang panas dingin. Tetangganya punya rumah baru, dia yang repot. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Akan merasakan kelezatan iman, manisnya iman ketika orang itu ridho bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Lezatnya, manisnya iman ketika kita yakin, ketika kita ridho Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal kebenaran tentang Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta akan tunduk dan patuh
akan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengamalkan kebenaran, tidak sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mengamalkan kebenaran itu. Atau kita balik, hanya sedikit saja dari manusia yang mampu mengamalkan kebenaran itu. Kenapa demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kembali kepada yang pertama tadi, belum merasakan manisnya iman itu. Tidak cukup kita Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenal kebenaran itu, tetapi sebelum sekujur tubuh kita ini pula, lahir maupun batin kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup hanya mengenal sebatas kebenaran itu, tetapi ketika hati kita tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali kita akan beramal soleh Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu akan bertambah pula. Maka kebenaran itu Bapak Ibu, ketika kita mampu mengamalkan kebenaran itu, akan merasakan manisnya iman. Mengerjakan amal kebaikan pula akan merasakan nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh, semakin lezat iman itu, semakin manis iman itu. Karena apa? Ketika kita melaksanakan amal soleh, iman itu akan terus bertambah. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah ketika kita taat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah adalah mengerjakan amal kebaikan tadi. Maka ketika kita beramal soleh Bapak Ibu, bersedekah, beramal jariyah, berinfak, membayar zakat, dan amal soleh yang lain, maka di situ iman kita terus naik. Sebaliknya, iman itu bisa down, bahkan bisa zong sama sekali Bapak Ibu, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanqus bil maksiyah, berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana-mana kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu, amal soleh itu selalu bergandengan dengan amal. Di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja selalu digandeng dengan amal soleh, dengan amal itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan lain sebagainya. Karena apa Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagai petunjuk bagi kita bahwa ucapan dan keyakinan kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita buktikan secara nyata. Kita buktikan secara nyata dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ketika kita bersedekah lalu ngerundel di belakang, kok nyesel tadi masukkan kaleng 50.000, kok gak yang 1.000 saja yang saya masukkan, batal sudah itu. Profesor Dr. Thohir Lut mengibaratkan, mungkin pernah kami sampaikan, mengibaratkan ikhlas itu Bapak Ibu seperti ketika kita masuk ke kamar mandi. Apa yang kita keluarkan di kamar mandi tidak pernah kita ungkit-ungkit. Oh tadi saya keluarkan emas, enggak. Oh saya tadi keluarkan batu bara, enggak. Kalau orang ikhlas apa?
seperti tadi itu. Apa mungkin ketika kita keluar dari kamar mandi terus cerita sana kemari? Enggak kan? Betul. Profesor Dr. Thohirul Ketua PWM sebelum Pak Yai Sa'ad Ibrahim mengibaratkan ikhlas demikian. Nah, ketika kita beramal soleh pun demikian, Bapak Ibu. Kalau sudah bersedekah, sudah anggap itu sebagai sedekah, insya Allah nanti akan kita temukan di yaumil akhir nanti dan petunjuk kebaikan. Agar diri ini Bapak Ibu terhindar dari kemalangan nanti di akhirat, kerugian nanti di akhirat, mesti kita ini saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lain. Saling memberi pesan yang baik kepada satu dengan yang lain. Agar apa? Agar nanti kita sama-sama selamat. Agar nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah lepas. Terutama apa? Bagi ahli kita, bagi keluarga kita. Ketika nanti kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Mas, kenapa itu tetanggamu masuk neraka? Kenapa kau biarkan masuk neraka? Ya Allah, sudah ya Allah. Dulu dan dulu semasa hidup di dunia ya Allah, sudah kami beri nasihat ya Allah, tapi tidak pernah didengar oleh dia ya Allah. Ada bahan kita untuk menjawab. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, Mas, itu temanmu kenapa kok bisa demikian? Menang awak EDB Pak, gak bisa jawab. Ketika apa? Ketika tangan dan mulut itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita ini nanti ditutup Bapak Ibu, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Yasin itu mengatakan demikian. Semuanya akan bersaksi. Bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dulu pernah saling menasihati dengan sesama, digeret lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah saya kok tidak jadi masuk surga? Loh, anakmu kenapa tidak? Allah Ta'ala, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Satu kebaikan yang kita sampaikan kepada orang lain, satu kebaikan itu dijalani oleh orang lain, kita juga mendapatkan kebaikan dari apa yang orang lain itu lakukan. Sebaliknya, ketika kita salah menunjukkan jalan, ada orang bertanya, Pak, jalan ke mana? Ke Rasul itu mana? Oh, sampai nanti kalau sudah sampai. Ta'ala amatlah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar itu Bapak Ibu, orang yang diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sabar atas segalanya, atas semuanya, maka Allah akan berikan kebaikan setiap kesabarannya itu. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada diberikan kesabaran itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabar bisa meninggikan derajat orang. Sabar bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Sabar bisa menjadikan hati yang keras menjadi lemah lembut karena kesabaran itu. Sabar pula Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan orang itu dihargai oleh orang lain, mulia di mata orang lain dari berkat kesabaran itu. Sabar dalam beraktivitas tadi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dijalani
disabari dan disyukuri. Karena apa Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sejatinya ujian datang kepada manusia mengukur sejauh mana kesabaran kita dari ujian itu. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jabatannya. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istrinya. Bagaimana dengan Nabi Lut alaihissalam? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarganya. Bagaimana dengan Qarun? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Tapi apa? Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Karena apa? Ketika masih kere, yang namanya Qarun itu Bapak Ibu, masih kere, baju yang dimiliki hanya itu tok. Qarun. Kalau sekarang satu keluarga itu bisa 5-6 lemari bajunya. Setiap besok kondangan beli lagi, besok kondangan ke desa sebelah beda lagi, besok kondangan sebelah beda lagi. Apalagi guru karyawan Bapak Ibu. Guru karyawan 1 tahun itu bisa 4-5 bajunya. Tahun depan beda lagi itu seragamnya. Qarun Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika menemui Rasulullah SAW, "Ya Rasul, doakan saya ya Rasul," kata Qarun. Apa katanya? Apa namanya Rasulullah? Mau doa apa ente Qarun? Katanya. Ada yang menyebut Qarun itu sebagai Sa'labah. Sa'labah adalah Qarun, Qarun adalah Sa'labah. Bagaimana seorang Qarun Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tenggelam dengan hartanya. Ada yang mengatakan kunci hartanya saja itu, kunci gudang hartanya Bapak Ibu itu digeret sama onta. Kunci terus sak piro kunci ini, gudangnya sak pinten, wallahu a'lam. Tapi apa yang terjadi di akhir hidupnya? Bagaimana dengan Nabi Lut alaihissalam? Ujiannya adalah anak dan istrinya, keluarganya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Lut tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihissalam, bagaimana seorang Nabi Allah yang kuat imannya tidak mampu mendakwahkan anak dan istrinya. Hanya beberapa saja kaumnya yang mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Nuh tetap bersabar. Nuh tetap sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita masing-masing Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Ujian saya dengan panjenengan berbeda. Ujian saya dengan orang pendahulu saya berbeda. Tergantung sesuai dengan kemampuan kita dalam menjalani ujian itu. Oleh karena Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian itu bermacam-macam. Tetaplah bersabar atas ujian itu. Karena apa? Sabar dalam menghadapi ujian itu, surga balasannya Bapak Ibu, kebaikan balasannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 6, demikian selintas pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran surah Al-Asr itu. Masa kehidupan kita amatlah singkat. Kita isi dengan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan amal soleh. Agar apa? Nanti bisa kita panen di kehidupan selanjutnya. Agar nantinya bisa kita temui itu. Tidak salah kita kaya.
Tidak salah kita banyak harta. Maka saya mengatakan demikian Bapak Ibu. Ada orang yang mengatakan, ojo soro-soro megai, masih hartamu tidak mau kau mati. Tapi kalau menurut saya pribadi, harta itu yang akan kita bawa mati nanti. Harta kita bisa bersedekah, bahagia nantinya. Dengan harta kita bisa beramal soleh, bahagia nantinya. Harta itulah yang akan kita bawa nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal harta itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak keturunan kita sebagai anak-anak yang saleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala salah dan khilaf kita, baik yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan mengumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat nur wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan mengikuti tips-tipsnya tadi kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Untuk pelaksanaan pengajian Ahad pagi minggu depan bertempat di Masjid An-Nur Jatiluhur Barat dengan penceramah Ustadz Kiai Haji Ahmad Tolhah MAG, Ketua LDK PUWM Jawa Timur Surabaya. Untuk sedekah pada pengajian pagi ini mendapatkan Rp2.072.000. Disampaikan terima kasih, semoga sedekah Bapak Ibu yang berikan dibalas oleh Allah dengan balasan rezeki yang berlipat-lipat. Untuk selanjutnya penutup. Marilah Bapak Ibu, pengajian pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca doa penutup bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.